Selada. Awalnya gue nggak tahu kenapa sih Vkom. November gue dapat SK dan gue dipindahin ke kota Cimahi guys. Kakak tuh awal mula ke Bandung itu tahun berapa dan kenapa selain kuliah ya? Kenapa pengen di Bandung gitu? Kan dari Padang nih, Ya. pas lulus SMA misalnya. Jadi gini, mungkin teman-teman Budiman TV pun semua tahu bahwa kalau orang Padang itu bukan orang Padang kalau belum merantau. Ini Jadi, semuanya gitu. ya. Mindsetnya. Mindsetnya gitu. Jadi gue harus merantau gitu. Gue nggak bisa tinggal terus di kampung halaman gitu, karena dari dulu zaman nenek moyang kita itu orang Padang terkenal dengan merantau. Jadi ceritanya kalau di kita, kalau misalkan udah kelas 3 SMA itu pas udah lulus, dulu tuh namanya apa? Eptanas ya. Habis Eptanas itu pasti udah didata tuh siapa aja murid-murid yang bakal melanjutkan bimbingan belajar atau kuliah di Jawa. Nah, pada saat angkatan gua 2004 itu ada sekitar 40 orang siswa itu yang akan berangkat ke Jawa, dan gue salah satunya nih. Nah, waktu gue ngomong sama orang tua, mah saya mau ke Bandung dong, ini ke Bandung, tempat siapa, kita nggak ada saudara, nggak ada apalah di sana gitu. Awalnya cuma ikut teman doang gitu, ikut teman. Ya udah, gue pengen ngerubah mindset bahwa orang Padang itu berdagang, karena pasti orang Padang itu berdagang. Nah, gue merubah mindset Banyakannya. itu, gue merubah mindsetnya enggak, gue pengen kuliah, gue pengen kerja di satu perusahaan besar. Impian gue dulu saat itu adalah seperti itu. Ya udah, akhirnya diizinin tuh. Gue masih ingat banget pada saat itu tiket pesawat gue naik Garuda cuma 250.000 guys. Tahun berapa? Garuda tahun 2004, gue bayangin. 2004 gila. Dan pada saat gue berangkat, gue cuma modal nekat doang barengan sama teman gue itu ada sekitar 4 orang kalau nggak salah, 4 orang. Berangkatlah ke Bandung, gue ikutin bimbingan belajar di Bandung selama 3 bulan kalau nggak salah. Nggak lulus nih bimbingan Itu belajar. diarahin ke tiba-tiba ke bimbel, emang alurnya emang harus ke bimbel dulu. Terus bimbel dulu, karena kita ke Bandung tuh harus bimbel. Waktu itu gue di Ganesha Operation. Disuruh. Oh, buat Buat Masuk mau masuk perkuliahan. kuliah kan harus Oh, iya. bimbel dulu kan. khusus. Bimbel, cuman nyampe di Bandung karena orang kampung nih ngelihat kota. Akhirnya bimbel, ya bimbel tapi lebih banyaknya main biliar, terus diajak ke tempat dugem sama kakak-kakak senior, pokoknya seru pokoknya. Berarti kenal dulu dari dulu. Dugem itu gue masih inget zaman yang di SE waktu itu, Gue Studio nggak tahu Is. itu gue. Berarti duluan yang tuh ya. siang kelas. Nah, cuman lebih banyaknya sih main biliar, bimbel, dan gue masih kos di daerah Cisitu Baru gitu. Jadi semua tuh orang Padang semua gitu. Ya udah, gue akhirnya ujian dan ternyata tidak lulus SMPTN. Cuman gimana caranya, gue nggak mau balik ke Padang karena sudah enak. Pas di Bandung tuh udah enak gitu. Gue nggak mau kuliah di Padang, gue nggak mau kuliah di tempat lain. Sementara teman-teman gue itu ada yang ketika dia nggak lulus, dia akhirnya nyoba di swasta di Padang, swasta di Jakarta dan segala macam. Cuman gue masih stay di Bandung sampai dengan detik ini. Nah, yang 3 itu ada yang di Bandung juga nggak? Enggak, dari sekian Semuanya? banyak itu yang bertahan cuman 2 orang dari 40 orang itu. Sisanya tuh udah ada yang balik ke Padang, ada yang balik ke Jakarta sampai sekarang dan segala macam. Jadi akhirnya gimana caranya, gue harus tetap kuliah di Unpad waktu itu. Akhirnya gue dapat teman, udah D3 aja, cobain di Unpad. Jadi gue cobain tuh daftar, loloslah gue di Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Public Relation di Unpad. Pantesan, gue baru tahu. Pantesan ngomongnya emang bagus. Ya, Karena cara Mas. enak paham mas. Di Humas ada. Awalnya gue nggak tahu kenapa sih Vkom, karena jurusan Vkom itu tidak ada waktu itu di Padang. Akhirnya gue bilang, ya udah Vkom, gue nggak tahu nih. Yang gue tahu komunikasi itu pasti gue nanti jadi presenter, jadi Lo mikirnya kesana? jadi apalah gitu di dunia Entertainment. entertain lah gitu. Jadi emang ada keinginan untuk masuk ke dunia internet? Nggak ada, awalnya? cuman karena mikirnya pokoknya kalau lu kuliah di Vkom itu lu sama kayak tiap hari datang ke mall. Jadi datang ke kampus tuh kayak lu ngelihat
pakaian orang-orang tuh kayak orang pergi ke mall gitu, bukan kuliah. santai, Jadi gue gitu. berpikirnya wah seru nih Seru. kayaknya, lolos lah. Dan gue 3 tahun, kurang sih 3 tahun, alhamdulillahnya gue cuman ngabisin waktu itu 2 tahun 7 bulan lulus dengan predikat kumlot. Pintar sih bapak ini. Karena gue berpikir ya orang tua kita udah susah-susah ya ngebayarin. Gue sempat pernah nggak lulus itu, nyokap gue sampai nelpon, lo yakin mau bertahan di sana, mending lu balik deh ke Padang, ntar gue bukain usaha gitu. Di sana. Bukain usaha tuh guys, ya kepikirannya baru sekarang. Kenapa kalau misalkan dari dulu gue nggak buka usaha, mungkin gue udah jadi yang nggak tahu lah ya, udah Bos. tidak seperti sekarang gitu yang karyawan orang gitu. Tapi kan enak dia jadi bos. Ya awalnya sih Ya, awal-awal. dari sana. Ya udahlah, akhirnya gue menyelesaikan kuliah D3 waktu itu 2 tahun 7 bulan. Dan selama 3 bulan setelah lulus itu gue dikasih challenge sama orang tua nyokap gue, lu gue kasih duit bulanan itu hanya 3 bulan setelah lu lulus. Setelah lu lulus, lu mau balik ke Padang silahkan, mau tetap stay di sana silahkan, tapi tidak akan ada uang bulanan guys. Lu bayangin guys. Terus setiap hari itu gue masukin lamaran tuh sampai 10 amplop setiap hari, kemanapun gue pengen, ke apa segala macam, mau itu ada buka lowongan atau enggak, gue tetap apply itu kirimnya. Mungkin dulu di awal-awal itu banyak perusahaan yang saham itu, yang trading lah. Oh iya. Lu nggak ada gaji tapi ketika lu closing lu digaji gitu. Cuma kan gue berpikir ya gue mau hidup dari mana, gue nggak ada basic marketing segala macam, kan nggak tahu punya pekerjaan seperti apa. Ini tahun itu tuh emang yang trading itu emang apa sih? Emang lagi hits banget. Yang nelponin orang Ya. gitu. Akhirnya belum 3 bulan gue diterima di satu perusahaan travel. Waktu itu lagi hits travel tuh Jakarta Bandung, di salah satu yang terbesar lah pada saat itu 2007. Dan gue jadi customer service pada saat itu dengan gaji guys, lo tahu 2007 gaji gue itu 1.200.000 dan itu dibayarin selama 3 kali. Oh, Dicicil kok bisa sih? tanggal pertama 500.000, tanggal 10 dibayar lagi 400.000, nanti tanggal 30 baru dibayarin lagi tuh sisanya 400.000 lagi. Oh emang gitu cara Ya, itu? jadi 1.200.000 tuh, dan pada saat itu alhamdulillah gue serba cukup aja gitu, buat makan cukup, buat bayar kosan cukup gitu. Karena mungkin step-step gitu Enggak Pak. juga, maksudnya ya Tapi belanja, kalau beli sekali- baju ya beli baju gitu. Tapi kalau sekaligus kan bisa aja bisa. Ya bisa langsung habis, tapi gue nggak ngerti tahun demi tahun, maksudnya penghasilan kita naik, Naik. tapi kan jadi sekarang tuh kayak nggak cukup gitu, udah gede tapi nggak cukup gitu. Ada gitu. Jadi pada saat itu gue cuman bertahan 1 tahun, terus gue dengan gaji 1,2 pada saat itu. Kemudian gue coba apply ke salah satu perusahaan telekomunikasi. Pada saat itu posisinya ke call center di salah satu provider terbesar di Indonesia, si warna merah. Jadi pada saat itu sistem kerjanya itu adalah shifting. Jadi cowok itu kebanyakan masuk jam 8 malam, pulang jam 7 pagi apa 6 pagi gitu. Nanti jam 11 malam, pulang jam 7 pagi. Panas ya. Kalau sore jam 3, pulang jam 11 kayak gitu. Ya udah tuh, gajinya itu nyampe 3 kali lipat dari di perusahaan gue sebelumnya. Ya udah bertahan setahun, call center gue alamin. Cuman gue berpikir ini kan statusnya belum tetap gitu, belum pegawai tetap, masih outsourcing pada saat itu. Gue punya impian gue harus kerja di perusahaan yang statusnya adalah pegawai tetap, yang nanti lu pensiun udah bayarin, kesehatan lu dijamin segala macam gitu. Ya udah pada saat itu teman gue ngasih tahu, si bank BUMN ini lagi buka lowongan tuh buat teller pada saat itu. Berarti ini kakak pas ke bank itu pas ketiga kalinya kerjaan baru. Gue udah kerja di dua kali setahun. Oh yang BNI ini yang ke Ini yang ketiga. Ketiga. Yang ketiga pada saat itu cuma iseng doang. Ya udah gue coba dong titip CV ke lu gitu. Ke teman gue sama-sama call center pada saat itu. Ya udah gue titipin. Yang dipanggil malah gue gitu, teman gue nggak dipanggil. barengan. Ya padahal barengan. Dan pada saat itu yang pertama dilihat adalah tinggi badan. Gue ingat banget dipanggil cuman buat ngukur tinggi badan sama berat badan. Masuklah tuh gue kan dari Secara ribuan orang model. yang datang kan. Tinggi model. Datang, terus akhirnya melewati proses setelah tinggi badan, lulus, lanjut ke waktu itu wawancara dulu, lolos,
masuk lagi ke psikotes. Habis psikotes wawancara sama psikolog, terus wawancara sama user. Pada saat itu ada tiga pemimpin di perusahaan tersebut interview. Terakhir adalah tes bahasa Inggris, dan gue melewati fase itu ada kali gue ngikutin si itu dan lolos terus ke tahap berikutnya, sampai akhirnya yang pas terakhir gue kan bego banget bahasa Inggris ya, nggak bisa bahasa Inggris. Iya serius. Oke guys, jadi kita tadi berhenti skip dulu. Dan ini kita lanjut sambil jalan. Rencananya kita mau cari Kopila bentaran ya. Ya. Kita tadi sampai mana kak? Sampai karir. Sampai karir. Dia ngelamar tuh di salah satu perusahaan BUMN. Akhirnya lolos ngelewatin 8 kali interview. Dan dari ribuan yang pada saat itu mendaftar, akhirnya yang keterima itu cuman 34 orang. 34 dan cowoknya itu cuma 4 orang guys. Jadi cowok itu cuma 4 orang, sisanya 30 orangnya adalah wanita. Dan posisinya 30 wanita tersebut, yang cewek-cewek itu semua sesuai dengan posisi awal, yaitu buat teller. Nah sementara 4 orang cowok ini dipecah-pecah semua tuh. Ada yang ke marketing itu kalau nggak salah ada 3 orang, dan gue sendiri beda arahnya ke salah satu unit yang menangani masalah kartu kredit sama mesin edisi, mesin gesek ya buat transaksi. Dan gue nggak tahu ini apa gitu, karena kan pada saat awal gue ngelamarnya itu buat teller kan. Ya udah terima lah, ternyata gue ditempatkan di bagian HRD pada saat itu. Ya udah gue jalanin sama 3 bulan tuh pada saat itu. Jadi bukan di kartu kredit tapi di HRD dulu kak? HRD tapi di unit kartu kredit tersebut gitu. Penerimaan karyawan gitu? Ya terima interview, bayarin gaji, bayarin lembur, perekrutan dan segala macam lah. Ya udah kita dikasih waktu itu 3 bulan buat OJT. Kalau misalkan memang bagus ya diangkat buat pegawai tetap, kalau nggak bagus ya udah nggak jadi pegawai tetap gitu. Ternyata alhamdulillahnya gua lolos selama 3 bulan tersebut, langsung diangkat untuk jadi pegawai tetap di perusahaan BUMN tersebut. Selama 3 tahun gue ngelanjutin di bagian umum, dan gue berpikir kalau misalkan gue di bagian umum gue tidak akan punya pengalaman di bidang produk lainnya gitu. Jadi kayak produk-produk perbankan gue tidak akan belajar gitu. Ya udah akhirnya gue coba challenge buat pindah ke posisi marketing pada saat itu. Pada sisi marketing itu levelnya masih sama tuh, jadi gue pindah ke satu posisi itu tidak naik grade lah, kalau golongan kali ya kalau di pemerintahan nggak naik grade, cuman gue dapat pengalaman, gue ketemu dengan orang banyak, gue bisa menerapkan ilmu komunikasi yang gue terima di zaman kuliah gitu. Bentar gue potong. Itu sebenarnya kakak kalau pintar komunikasinya dulu emang kayak gini atau emang sudah kuliah jadi kayak gini? Gue itu pada prinsipnya adalah orang yang pendiam. Serius, orang yang tidak bisa berbicara di depan orang. Oh dulu emang ya, kayak gini? Betul. Jadi ketika gue pindah di sales, nah gue punya bos nih. Bos gue itu udah kayak kakak sendiri lah. Dia itu ngedidik kita untuk menjadi orang yang sukses itu beda caranya gitu. Jadi kenapa gue bisa ngobrol sekarang seperti di depan orang banyak, terbiasa seperti itu. Jadi pernah satu pengalaman ketika kita lagi mempresentasi satu produk ke salah satu perusahaan, dan itu disaksikan oleh puluhan orang pada saat itu. Ya bos gue ngajak, temenin gue dong, gue mau presentasi ini gini, lu siapin bahan ya. Oke, gue siapin lah bahan presentasinya. Pada saat bagian bank kita yang untuk presentasi, tiba-tiba bos gue buka nih di depan umum. Ya saya perkenalkan, saya dengan ini dan sama tim saya, dia ngenalin gue, ini kita dari ini akan mempresentasikan mengenai produk unggulan kita, bla bla gitulah biasa. Tapi bukan dia ternyata, malah dia nunjuk gue. Nah, untuk presentasi tersebut akan disampaikan oleh tim saya yang namanya Rizky gitu. Itu padahal tanpa persiapan jadi blank dong, kebayang nggak? Ya bener-bener. Walaupun gue yang bikin si bahannya, tapi kan gue tidak terbiasa untuk bicara di depan umum gitu. Dan tapi setidaknya kalau lu yang bikin kan setidaknya ada yang nyangkut lah ya, gitu. Paling nggak lu baca doang apa yang ada di tampilan si tampilan layar gitu kan. Ya udah mau nggak mungkin gue tolak dong, sementara dia sudah mempersilahkan gue gitu. Maksudnya balik lagi ke image, masa si BNI tidak, ya si bank gue tidak mempersiapkan itu semua. Iya benar. Nah dari sana gue terus diasah, akhirnya gue kalau nggak ngomong di depan orang, gue nggak presentasi, kayak ada yang kurang gitu. Oh iya. Jadi akhirnya sekarang tuh gue
jadi diri yang tidak bisa diam di balik layar gitu loh. Oh, jadi Harus ketemu sama orang. Ketemu sama orang karena dulu di unit gua sebelum yang sekarang itu hampir tiap hari ada aja gitu yang harus diobrolin, ada yang harus direview, ada yang dijual lah istilahnya gitu. Tapi bisa jadi si bos itu emang challenge ke lu Emang juga gitu ya? sampai akhirnya 3 tahun gua di posisi sales pada saat itu, kemudian gua naik jabatan ke supervisor selama 3 tahun, akhirnya 9 tahun gua di unit yang sama di khusus kartu kredit sama edisi, akhirnya gua dipindahkan ke cabang. Cabang itu berarti kan operasional perbankan ya, yang gua sebelumnya itu nggak tahu apa-apa masalah tabungan, deposito, giro dan segala macam lah gitu. Iya, iya. Karena ya gua basicnya adalah orang kartu kredit sama mesin edisi gitu. Sama tuh dari sana pun, waduh gue di cabang bisa nggak ya? Dan gue ditempatkan itu di salah satu cabang yang ada di Kabupaten Bandung. Lu kebayang nggak sih, lu biasa 10 tahun hidup di kota dan lu pindah ke cabang yang jauh, karena pernah selama gue di pusat tersebut datang ke sana gitu. Dan itu umur lu masih muda. Gue pada saat gue terima SK gue langsung sakit 3 hari karena gue mikirin gila nih, gue berangkat ke sana tuh pakai apa? Gue harus berangkat jam berapa? Sementara gue tinggalnya itu jarak dari waktu itu gue masih kontrak, jarak dari kontrakan gue ke cabang tersebut gue harus menempuh perjalanan 1,5 jam. Gitu. Ya udah mau nggak mau, udah terima SK dong, namanya kita kerja di instansi BUMN gitu. Gue jalanin, dan pada saat gue ditempatkan di sana, gue cuma berpikir gue di sini maksimal cuma 2 tahun. Lu pikirnya Gue berpikir beres itu aja. ini hanya sebagai batu loncatan buat gue bisa naik Ya. lagi ke jenjang lebih tinggi gitu. Ya udah, gue tahun di sana gue jalanin, akhirnya gue enjoy sendiri. Oh ternyata di cabang tuh lebih enak loh, lo bisa tahu semua produk perbankan mau apapun itu gitu. Ya udah dari sana, pas di 2 tahun sebelum berakhir, kan 2 tahun nih gue masuknya tuh Ya. awal 2019 sampai akhir 2020 kemarin. Nah sebelum 2021 bulan November gue dipindahin ke masih di bawah cabang itu ya, di Cibaduyut lah, masih dekat. Akhirnya gue pindah rumah dong, alhamdulillahnya gue beli rumah di Kabupaten Bandung karena gue berpikirnya ya udahlah, gue udah kerja di kabupaten, ya gue beli rumah aja deh di kabupaten sekalian gitu, mumpung harganya juga murah kan. Ya, lu pada saat mikirnya itu. kesana ya? Karena gue berpikir gue bakalan lama nih pasti di cabang ini gitu. Ya udah gue beli rumah pertengahan 2020, kemudian ternyata Novembernya gue baru pindah tuh Mei 2020. November gue dapat SK dan gue dipindahin ke kota Cimahi guys. Ya balik lagi ke kota, tapi kota Cimahi bukan kota Bandung, tapi Tapi agak nggak, mending lah ya kalau agak cuma- Bandungnya lah Ya. gitu. Itu kebayang nggak? Gue udah beli rumah di kabupaten, terus gue harus pindah ke ujung ke ujung gitu loh. Itu lu belum sempet cerita ya sih, maksudnya kayak ngeluh gitu kan? Enggak kan, lu nggak ngeluh, Nggak ngeluh sih, cuman ya ternyata ya ada hikmah di balik semua lah gitu. Maksudnya lu jerih payah lu selama ini jalan pulang pergi habis bensin segala macam, tapi terbayarkan dengan lu pindah ke cabang yang baru di kota Cimahi dan lu naik gitu. ya itu worth Dan it ya. dan alhamdulillahnya di umur gua sekarang gua bisa menjadi posisi sekarang tuh suplet yang di Cimahi gitu. Jadi Di ya umur di 30 umur 34. keren sih menurut gua. Dan mungkin ya kalau gua lihat di Jawa Barat yang seumuran gua pada posisi itu tuh paling bisa dihitung jadi 2 sampai 3 orang doang. Oh iya, Ya, sisanya itu yang memang udah udah tua. pengalamannya bukan yang tua ya, emang udah ya umur dari pasti udah atas 40-an semua gitu. Ya, Itu tipsnya gimana sih Kak? Selain sebenarnya gini, gua ketika gua sudah lama hidup di Bandung, gua ngeliat orang Bandung ini sangat kreatif. kreatif, oh Gitu. malas. Jadi gua paling nggak suka ngeliat orang yang malas-malasan. Kenapa? Karena lu kalau misalkan hidup di Bandung, sekalipun lu orang perantau, kalau memang lu pemalas ya udah lu benar-benar hancur gitu. Iya. Tapi kalau lu datang ke Bandung dan lu adalah perantau dan lu punya tekad buat sukses, ya udah lu harus kreatif, lu harus punya banyak teman, lu harus bisa ngapain sendiri dan segala macam. Ya insya Allah jalannya tuh mulus aja gitu. Jadi ya mungkin gua ada ilmu dari bos gua dulu juga tuh yang sampai membuat gua bisa seperti ini tuh. Thanks God banget gua punya bos yang bisa ngebentuk pribadi gua bisa menjadi seperti sekarang. Di BNI ya. Ya, jadi ya alhamdulillah
alhamdulillah sih, maksudnya dengan pencapaian yang sangat luar biasa buat diri gue kasih achievement buat diri gue bahwa lu hebat gitu. Ya emang hebat. Tidak semua orang bisa seperti lu Iya. gitu. Jadi itu ya kayak motivasi juga. Gue cuma berpikir gue nggak mau orang tua gue dulu udah habis-habisan buat nyekolahin, biayain gue masih ingat banget dulu zaman kuliah, saking orang tua gue nggak bisa bayarin kuliah, gue sampai bikin surat keterangan tidak mampu supaya gue lulus bisa bayar gratis gitu, SPP gitu. Jadi gue berpikir ya gue nggak mungkin kalau misalkan gue hanya sekedar kerja dapat uang dan gue nggak bisa punya apa-apa, yang ngapain capek yang ada kan gitu. Jadi ya gue intinya gue karir tuh harus, lu mau apa ya udah lu kejar gitu, Tekun ya. pasti lu bisa kok. Semua orang punya kesempatan yang sama gitu. Cuma balik lagi ya, selain nasib ya ikhtiar lu seperti apa, usaha lu seperti apa, balik lagi seperti itu sih. Terus di mental juga kali ya kayak. Iya, harus Kalau bener nggak sih, maksudnya kalau misalnya orang luar Jawa gitu, si mentalnya tuh emang kuat-kuat gitu, bukan Padang aja sih, kayak misalkan Batak ya dan lain-lain. sebenarnya sama aja sih, maksudnya Kan orang Sunda kebanyakan kan, bukan kebanyakan ya, maksudnya termasuk nggak mau karena mungkin terlalu cinta dengan Bandungnya gitu. Jadi kayak udah di Bandung mungkin udah ya udah di sini nyaman, aja gitu. zona Toh nyaman orang ya. luar pun ke Bandung gitu. Oh benar, jadi kayak nggak ada. Nggak bisa jauh dari tanah kelahiran kali ya kalau orang Bandung kebanyakan, ya paling merantau juga Jakarta gitu lah. Terus kayak kebanyakan di Jakarta juga pada balik lagi kan, nggak betah. Ya balik lagi ke Bandung. Ya gue jujur berarti gue di Bandung ini dari 2004 sampai 2021, berarti berapa tahun ya? 16, Iya. 17 tahun 17 tahun guys gue di Bandung, bayang gak sih? Dan gue itu pulang paling setahun sekali lebaran, di rumah itu paling cuman semingguan lah, terus balik lagi. Jadi emang Bandung tuh udah kayak rumah kedua buat gue gitu. Dan lu mungkin udah emang jiwanya Minang ya, jadi emang kalau misalkan sekarang kan merambah ke dunia usaha nih, Ya, jiwa itunya ada nggak sih, maksudnya jiwa dagangnya ya. jiwa dagangnya ngaruh ya. Awalnya gini, gue berpikir kalau lu ngandelin gaji doang lu gak akan bisa nabung gitu, tapi nggak yang gimana gitu. Seru, Maksudnya, hebat sih. karena gue punya impian, gue harus punya rumah, harus punya rumah, gue harus punya mobil sendiri, gue harus punya tabungan dan segala macam gitu. Cuman kalau misalkan kita berharap hanya dari sisi satu penghasilan aja, mungkin kayaknya hidup gitu, cuman lu nggak bisa punya lebih gitu loh. Ya udah, akhirnya karena memang masih ada jiwa Padangnya dan suka berdagang, awalnya sih dulu gue jualin kayak barang-barang bekas yang gue udah nggak kepake, terus gue coba iklanin, ternyata laku nih gitu, sampai gue tuh disebut top seller gitu. Maksudnya apapun yang gue beli dengan harga, anggaplah gue punya handphone nih, udah gue pakai ini setahun, gue dulu belinya tuh anggaplah 1 juta gitu ya. Nah setahun gue pakai, gue jual lagi tuh gue bahkan bisa jadi untung gitu. Kok bisa sih? Saking gitunya gue nggak ngerti gitu. Makanya ya rezeki kali ya, sama lu barang yang lu jual ya emang kualitas yang bagus gitu. Jadi nah karena memang gue orangnya lebih suka ke fashion juga ya, jadi gue cobain deh bikin usaha yang modalnya itu nggak harus gede gitu. Jadi akhirnya gue mulailah usaha gue yang saat ini berjalan tuh bikin piyama anak sih awalnya. Filio ya, Yang Philo Kids itu. Philo Kids. Jadi ads aja guys, @Philo Kids, lu bisa stalking di sana. Stalking dan bisa langsung pesan juga ya, ada itu piyama kontak. anak awalnya. Cuman gue berpikir kalau anak ini kan agak susah ya, tidak semua orang yang beli itu dia sudah punya anak, ada yang masih muda, tapi dia pengen pakai piyama yang kekinian gitu, yang tie dye dan ya itulah piyama kekinian gitu yang bisa dipakai buat ke mall, buat kerja apa segala macam. Ya udah gue mulai tuh merintis usaha itu, akhirnya gue coba buat yang dewasanya, dan dewasa alhamdulillah laku banget gitu. Walaupun gue jualnya online, tapi paling enggak gue nggak habis waktu di sana, karena gue cuma paling beli bahan doang gitu ya, jadi bahan, terus gue kirimin ke tukang jahit, mereka yang jahit, packing, nyampe di gue tinggal online, di foto produk, masukin ke e-commerce gitu. Jadi Ini cepet banget sih. lumayan buat nambah penghasilan gitu. Terus nggak cukup nih, masih ngerasa duh gue kayaknya harus buka usaha lagi deh gitu. Keren kan? Muncullah sekarang itu namanya dimsum. Dimsum. Awalnya bakso sih, gue bikin bakso tenda Terus gimana gitu tuh ceritanya pas bakso?
Jadi teman gua ini dulu ngajakin buat buka kafe awalnya. Buka kafe. Awalnya itu kafe dulu pengennya. Pengen kafe, kita udah survei tuh kafe. Cuman gua berpikir, gila lu bikin coffee shop di zaman sekarang, lu tiap jalan 100 meter aja coffee shop lu bakal temuin gitu. Ya sih. Jadi kalau misalkan memang lu punya konsep bikin kafe, lu harus punya strategi sendiri, view-nya yang bagus supaya orang ngelihat di Instagram atau ngelihat di media sosial, wah ini kayaknya seru nih sini gitu. Nggak bisa, maksudnya gue berpikir, wah ini harus modal cukup gede gitu buat bikin usaha seperti ini. Ya udahlah, gue konsen aja dulu di Piyama. Akhirnya teman gue yang tadi mau join bareng sama gue, dia bukalah usaha dimsum. Buka dimsum, ternyata antusiasnya tuh luar biasa. Ya udah, dia udah jalan 8 bulan dan itu rame banget. Walaupun cuma tenda pinggir jalan di daerah Japati Monumen, guys. So, kalian boleh datang langsung ke Jalan Japati Monumen. Ya, Monumen. Itu dimsumnya gue udah pernah cobain tuh, enak banget sih. Ya, jadi dimsum itu baru 2 minggu, guys. Sebelumnya gue bikin bakso di sana. Cuman ternyata bakso itu untuk malam hari kurang peminatnya. Dan kalau misalkan bakso, orang makan bakso sepiring harga 15.000, ya udah orang nggak akan nambah lagi dong. Tapi kalau dimsum satu orang tuh bisa nambah sampai 6 kali, guys. Bayangin deh. Lu makan dimsum, nggak mungkin lu cuma pesan satu doang kan? Gak mungkin. Pasti pengen cobain varian yang lain segala macam ya. Akhirnya bakso udah berjalan hampir 1 bulan. Cuman kita berpikir, aduh gila nih, kita belum banyak pembeli gitu. Maksudnya kadang sehari pun yang beli cuma 1 gitu. Itu pun cuma teman kita gitu yang belinya. Itu lu sempet down nggak sih pas waktu Iya sih, makanya gue nggak pernah datang ke sana. Cuman bilang cuman karyawan aja yang jaga gitu. Gue percayain semua karena ya gue ngabisin waktu di sana gitu, tau juga nggak ada pelanggan yang datang gitu. Terus yang bikin lu tiba-tiba ke dimsum aja nih? Nah teman gue nih yang gue joinan, terus dia bilang, Pak gimana kalau misalkan kita ganti ke dimsum, karena dimsumnya dia luar biasa omsetnya sehari. Ya boleh sih, ayo aja, toh kita juga tidak akan mengeluarkan modal lagi gitu, karena kan tenda dan segala macam itu tuh sudah ya udah pakai yang itu gitu. Akhirnya gue bukalah selama 2 minggu. Alhamdulillahnya antusiasnya itu rame, pakai banget. Jadi ini gue bilangin ya buat teman-teman yang mau buka usaha, lu harus lihat dulu marketnya di sana tuh orang lebih tertariknya apa gitu, atau yang sekarang jangka panjang untuk produk satu makanan itu apa nih yang bakal bertahan lama gitu. Jadi jangan langsung ajar gitu. Jadi jangan berpikir gue buka ini ya karena di sini nggak ada gitu. Jangan, lu harus tahu dulu di sana marketnya apa gitu. Orang datang ke tempat lu dari sekian banyak saingan yang ada di sana, lu mau buka sesuatu yang beda tuh apa gitu. Ya udah, alhamdulillahnya selama 2 minggu omset kotor kita itu aja udah 14 juta omset kotor ya, belum dikurangin gaji karyawan dan segala macam ya. Maksud gue ya ini usaha yang lu modal sih nggak terlalu cukup gede, asalkan lu punya niat aja, semua pasti ada jalannya gitu. Pun sih harus dilakuin lah ya. Harus dicobain, jangan punya rencana aja. Iya, kadang orang kan sekarang banyak sih dia punya keinginan, gue pengen punya ini, gue udah punya konsep nih, cuman kehalangnya adalah di dana gitu, di uangnya pasti banyak banget. Gue yakin teman-teman juga gue pengen bikin ini tapi gue nggak ada modal gitu. Nah kalau gue tuh gini kak, maksudnya gini, untuk bikin konsep aja gue udah bingung gitu, ngerti nggak sih? Ya, jadi konsep lu bingung nih mau seperti apa, ini dari mana, harus ngambil dari mana, terus nanti gimana. Tapi kan gitu. lu juga waktu itu buka usaha kaos itu kan? Iya, itu juga kan kayak nembak gitu kan, gagal. Maksudnya nggak jalan lagi berarti? Soalnya gue nggak tahu dari detail. Kalau kakak kan pas bikin Piyama itu ya gue yang cari bahannya semua kan, cari gitu. bahan dari mulai tag, ini kan gue tahu beres sampai modelnya kan. Jadi gue beli online dulu tuh, ceritanya gue cari online dulu mana barang yang bagus, gue kasih ke tukang jahit gue pengen banget persis seperti ini, dan dianya ternyata bisa gitu. Dan luar biasa sih kalau kata gue jualan si Piyama itu. Selama gue baru mulai itu September, Oktober, November, Desember, Januari, udah nggak jalan tuh 4 bulan kotor, gue bisa nyampe dapat 25 jutaan kotor. Berarti sebenarnya harusnya terjun langsung gitu ya kan? Iya, emang harus turun langsung. Lu harus tahu kualitas barang yang lu jual, terus walaupun harganya mahal tapi lu packaging, kemudian bahan yang bagus dan segala macam, jangan sampai ngecewain customer. Itu guys.
selain apa mental, modal, niat juga sih ya. Niat sih, intinya sih harus niat sih. Maksudnya lu buka usaha pun emang semua butuh modal, tapi lu harus bisa nyesuaiin sama dompet lu gitu loh. Maksudnya gue cuma punya modal segini nih, gue bisa bikin apa ya gitu, tapi yang benar-benar lu kuasain, lu benar-benar bidang lu gitu, nggak bisa hanya sekedar gue punya uang nih, gue bikin ini ya, tapi itu bukan passion lu di sana gitu. Jangan, itu mah sama aja lu kayak buang-buang duit gitu. Terus kalau misalnya gini Kak, ada yang mau usaha tapi dia modalnya tuh pinjem gitu, Nggak apa-apa. jadi menurut Kakak gimana? Nggak apa-apa. Sekarang gini deh, orang yang punya perusahaan besar pun itu masih Pinjam. berawalnya pasti dari pinjam gitu. Ya benar-benar sih. Nggak ada, lu sekarang punya usaha mau segede apapun, kalau misalkan awalnya bukan dari pinjaman tuh bullshit banget lah. Soalnya kalau misalnya kita ngumpulin juga mau kapan usahanya, benar nggak sih? Iya, makanya Benar-benar. sekarang udah banyak kok bisa pinjaman, ada tanpa jaminan apa segala macam, tapi ya lu harus benar gitu. Maksudnya Ya, lu tergantung kita. jangan lu pinjam tapi dipakai buat konsumtif, itu kan salah. Akhirnya lu kayak yang aduh gua gali lubang tutup lubang gitu. Nah, Gua itu. gajian hanya sekedar buat bayar utang gua doang gitu. Itu yang gue rasain. Gua awalnya sih dulu gitu. Jadi karena gini, semakin besar gaji yang lu terima, semakin besar pengeluaran yang lu bakal keluarkan gitu. Dan itu gua rasain banget. Makanya tadi gua bilang, gue dengan gaji 1.200.000 aja gue masih bisa nabung loh, gue masih bisa hidup gitu, bisa makan, gue bisa beli baju segala macam. Tapi sekarang dengan gaji gue yang menurut gue sih alhamdulillah ya untuk ukuran saat ini, Gede lah. tapi kebutuhannya tuh banyak banget gitu loh. Jadi ya balik lagi lu harus bisa save si gaji lu untuk sesuatu yang benar-benar mendatangkan uang lagi gitu. Cuan for life guys. Cuan for life. Betul. Jadi ya makanya orang perantau itu, lu mau sukses ya lu harus bisa apa aja gitu. Nah, buat orang Bandung sendiri jangan kalah sama orang perantau. Dan kita ini gue sih tadi sore udah ke jalan ya. Lo ini baru keluar ya? Ya ini gua baru keluar. Kemarin cuma silaturahmi doang. Hari ini kita pengen cari kopi, mana tahu udah ada yang buka kan. Nah itu jadi guys cerita dari kisah perantau anak Minang, dan kita bisa apa sih ngambil Yang apanya ya? Gua sih cuma titip pesan gini doang. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. mantap. Lo harus bisa buktiin bahwa lo bisa sukses di negeri orang, lo bisa bikin keluarga lu bangga, dan keluarga lu bisa diangkat derajatnya dengan Amin. kesuksesan yang lu terima saat ini gitu. Kalau lu memang niat datang merantau itu adalah buat menjadi orang sukses, ya udah lakukan apapun. Yang penting halal, lu kerja jujur, lu harus bisa. Kalau di Bandung sendiri lu harus kreatif aja intinya. Karena orang kreatif, lu mau jualan apapun di Bandung itu pasti laku guys. Benar sih. Apapun itu yang lu jual pasti laku, selama lu bisa melihat pangsa pasarnya seperti apa. Itu doang sih. Nah saran kakak buat orang-orang yang sekarang masih berjuang dan belum sukses gimana nih? Karena kan sekarang lagi corona juga nih. Betul. Jadi banyak orang yang berpikir-pikir untuk usaha apa tapi takut gitu. Sarannya gimana nih buat orang-orang yang masih berjuang? Ya masih berjuang, kalian jangan patah semangat guys, karena rezeki itu sudah ada yang ngatur. Buat teman-teman kita yang mungkin di PHK karena adanya COVID-19 ini, pengurangan karyawan dan segala macam, kalian masih tetap bisa mendatangkan uang melalui online ya. Lakukan apapun yang penting halal, dan kalian tidak perlu harus keluar gitu ya buat dagangin dagangan kalian. Kalian punya handphone, pasti zaman sekarang udah punya handphone sendiri, kalian jual secara online. Insya Allah kalau misalkan memang kalian jualnya jujur, itu juga bakal bisa mendatangkan penghasilan buat kalian. Berkah. Berkah, betul. Intinya kalau jualan tuh harus jujur. Oke guys, mungkin demikian cerita pengalaman hidup dari seorang perantau Minang yang berada di tanah Sunda yang sangat saya di tanah cintai. Sunda. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Manfaatnya lah, kalau yang jelek-jeleknya jangan diambil guys. Tapi dari tadi sih baik-baik semua ya. Ada zaman dugemnya mabok-mabok. Oh iya.